Novel Raja Tertinggi. Bab 1771. Jadi, Omi tertawa. Di 7 laut, begitu seseorang naik ke alam abadi, banyak orang pergi untuk menonton, dan banyak orang dari Batangas juga mengatakan mereka pergi untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi mereka tidak begitu antusias untuk pergi mengucapkan selamat tinggal, dan juga ingin mengucapkan selamat tinggal. Untuk melihat apakah orang yang naik akan melihat artefak sudo abadi saat mereka memasuki celah ruang waktu dan membuangnya keluar dari kebaikan hati mereka. Meskipun kemungkinannya sangat, sangat kecil, itu tidak sepenuhnya tidak mungkin, karena ada beberapa kejadian yang terjadi selama berabad-abad, jadi kami hanya memiliki beberapa artefak sudo abadi di dunia roh saat ini. Di mana mereka? Omong kosong, tentu saja itu ada di tangan kakak-kakak dari 7 lautan. Sejujurnya, saat itu, sebelum leluhur kita Wangsura bahkan naik, dia juga telah memperoleh artefak sudo abadi, tapi sayangnya, dia dirampok. Setelah dia naik, kalau begitu, lembah laut jadi itu, apakah akan ada artefak sudo abadi? Bukan tidak mungkin, tapi kemungkinannya hampir mendekati nol. Terima kasih, Senior Wang, atas keramahan Anda. Tidak perlu sopan, kami masih memiliki sesuatu yang mengganggumu. Omi berkata, Senior, kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya untuk membuka pintu harta karun, katakan saja. Kalau begitu, bagaimana kalau besok? Sangat. Kalau begitu, datanglah ke sini besok dan kita akan membuka harta karun itu bersama-sama. Kata Wang Pi bersemangat. Bagus. Omi dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Omi tersenyum, saya harap lembah laut jadi memiliki artefak sudo abadi. Bahkan jika itu memang memiliki artefak sudo abadi, belum tentu giliranmu untuk merampoknya. Pernahkah kamu mendengar bahwa petinggi 7 lautan akan mengirim orang ke bawah kali ini, bahkan mungkin turun sendiri? Kata Tang Huan. Kamu tidak mengerti ini. Jika lembah laut jadi benar-benar memiliki artefak sudo abadi, maka aku berani mengatakan bahwa aku pasti memiliki harapan terbaik untuk mendapatkannya. Don berkata dengan percaya diri. Mengapa? Pikirkan tentang itu, lembah laut jadi penuh dengan formasi yang terperangkap dan dalam bahaya di mana-mana, bahkan yang terkuat dari kesengsaraan Guntur tidak akan berani ceroboh, dan saya memiliki ki abadi untuk melindungi saya, formasi apa yang tidak berguna di depan. Dari ki abadi saya akan menghancurkannya tanpa gagal. Omi berkata dengan senyum panas. Mukianji berkata, Omi, jangan terlalu percaya diri apakah kamu lupa? Di keluarga rubah biru dari 5 laut, saat kamu meledakkan pedang terbang surgawi, keluarga rubah biru lebih dari selusin Mahayana mengejarnya. Kamu mencoba untuk menghancurkan perisai keluarga mereka, hasilnya tidak berhasil, dan dikepung. Jika bukan karena Blue Fox Laubo yang menangkapmu, kamu saat ini, batuk-batuk. Aku akan pergi. Omi dipukul dengan wajah tertekan. Haha Omi, aku tidak memukulmu, aku hanya memberitahumu bahwa bahkan jika kamu memiliki energi abadi, kamu tidak dapat melakukan apa-apa, kamu tidak menghancurkan perisai keluarga rubah biru saat itu. Baiklah, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, selain itu, mungkin tidak ada senjata sudo abadi. Pagi-pagi keesokan harinya, Omi tiba di istana kuno, di mana Wang Pi sudah menunggu di sana. Kakak Tang, kamu di sini, ayo sarapan dulu. Tidak perlu, ayo pergi sekarang. Seorang kultivator abadi bukanlah manusia biasa, bagaimana dia masih bisa makan tidak kurang dari 3 kali sehari. Itu bagus, kalau begitu kita akan langsung membuka harta karun itu. Omi dan Wang Pi, mereka berdua, menuju ke lokasi harta karun. Tang Huan dan yang lainnya, tentu saja tidak nyaman untuk pergi. Wang Pi tidak diundang juga tidak baik untuk mengikuti secara sukarela. Di bawah gelembung air besar klan Shuro, ada sebuah lorong. Lorong ini menuju ke dasar laut yang lebih dalam. Setelah beberapa menit, mereka tiba di dasar laut yang lebih dalam. Sebuah batu putih muncul di depan mereka. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh leluhur kita, Raja Sura, Saudara Tang. Ini akan sulit bagimu. Bagaimana aku harus bertarung? Buka, tanya Omi. Kamu mencoba menggunakan Sura Eighteen Knives dan menebasnya dalam satu tebasan. Pesan leluhur kita juga tidak mengatakan bagaimana cara membukanya. Baiklah, kalau begitu kamu mundur sedikit. Wang Pi tersenyum sedikit dan tidak mundur. Batu ini juga tidak tahu terbuat dari bahan apa. 18 pisau Omi Sura memotongnya, dan akibatnya, memantul seperti kapas. Yang berarti semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan, semakin besar pantulannya. Hei, apa yang terjadi? Mengapa itu memantul? Ya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan, itu akan terbuka. Tetapi pesan leluhur kita mengatakan bahwa pisau 18 Sura dapat dibuka dengan memukulnya. Jadi coba lagi dan temukan tekniknya. Bagus. Omi mencoba lagi dan lagi. Itu tidak mudah untuk berhasil sekali. Tetapi dengan setiap percobaan, Omi akan menemukan sedikit perasaan. Seperti belajar naik sepeda. Setelah Anda menemukan perasaan itu, Anda tidak akan jatuh. Setelah mencoba puluhan kali, Omi akhirnya membelah batu putih itu dengan satu tebasan. Bang, batu itu terbelah menjadi 2. Wang Pi dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan air laut, menciptakan ruang hampa untuk mencegah air laut masuk ke dalam batu. Wang Pi buru-buru berjalan ke celah di batu. Tapi Omi tidak terburu-buru. Bagaimanapun juga, itu pasti tidak baik jika dia berlari dengan penuh semangat. Omi mengelus batu itu dan berkata dalam hati, batu ini adalah harta karun batu ini. Jika dibuat menjadi baju besi, itu pasti akan menjadi baju besi yang sangat bagus. Ada peluang, saya ingin membawa beberapa dan membuat beberapa baju besi. Baru saat itulah Omi perlahan masuk, dan benar saja, ada lusinan pedang terbang di dalam batu besar, termasuk 3 pedang terbang kelas surgawi. Selain pedang terbang, ada banyak senjata ajaib lainnya, dan tentu saja, ada juga kotak pil. Ada begitu banyak pil di peti, itu menakutkan. Mata Omi melihat ke sudut lagi dan menemukan tumpukan besar batu roh. Hati Omi tercekat saat dia secara internal berseru, batu roh kelas 7.
Itu benar, tumpukan besar itu semuanya adalah batu roh kelas 7. Omi melihat ke sudut lain lagi, tapi sayangnya, tidak ada lagi batu roh. Omi awalnya ingin melihat apakah ada batu roh kelas 8, tapi tidak ada. Tampaknya batu roh kelas 8 sangat langka, dan bahkan jika ada, mereka mungkin digunakan oleh Wang Sueluo saat itu. Tumpukan batu roh kelas 7 ini masih dikumpulkan oleh penguasa terkuat dunia roh jutaan tahun yang lalu. Orang biasa pasti tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak batu roh kelas 7. Mata Omi terfokus pada batu roh kelas 7, dan tidak ada pil, ramuan, alat sihir, atau gulungan lain yang bisa menarik perhatian Omi. Hahaha. Wang Pi tertawa terbahak-bahak. Omi sibuk berkata, "Selamat senior, Anda akhirnya membuka harta keluarga. Saudara Tang, saya harus berterima kasih untuk ini. Terima kasih kembali. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Ini, bagaimana saya bisa mengatakan ini?" Omi tersenyum acuh tak acuh. "Jangan malu, kamu telah berlatih Surah Aitin Blades, dan kamu dianggap setengah dari murid leluhur kami. Jadi membuka harta itu secara alami tanpa bagianmu. Ini, lanjutkan." Omi menatap tumpukan batu roh. Wang Pi tersenyum, "Mungkinkah kamu hanya menginginkan batu roh? Kamu harus tahu bahwa batu roh kelas 7, meskipun berharga, terutama untuk mereka yang berada di bawah tahap konjungsi, karena mereka yang berada di tahap konjungsi hanya dapat ditingkatkan dengan memurnikan batu roh kelas 7, dan mereka yang berada di tahap gangguan pasti telah memurnikan batu roh kelas 8 untuk memiliki efek peningkatan." 1772. Saudara Tang, meskipun Anda sekarang berada di tahap penggabungan lebih mudah untuk diolah dibandingkan dengan tahap pembagian. Jadi mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini sekarang untuk mengambil beberapa pil dan ramuan yang cocok untuk tahap pembagian, atau bahkan panggung Mahayana? Sebaliknya, bukankah sedikit menyia-nyiakan kesempatan untuk fokus pada batu roh kelas 7? Wang Pi benar, Omi harus melihat cukup jauh untuk hanya mengambil barang-barang yang cocok untuk tahap penutup. Sayangnya, bagaimana Wang Pi tahu bahwa Omi hanya membutuhkan batu roh? Senior, pil yang cocok untuk tahap pemisahan dan bahkan tahap Mahayana obat-obatan roh ini bahkan lebih berharga, jadi saya tidak akan meminumnya. Jika senior benar-benar mau membagikannya, mengapa Anda tidak memberi saya 7 batu roh kelas? Saudara Tang, kamu terlalu sopan. Wang Pi tersentuh, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Omi benar-benar pria yang baik, orang lain akan senang untuk mengambil yang lebih baik. Wang Pi dalam suasana hati yang baik, karena Omi sangat sopan, dia tidak bisa pelit, dan melambaikan tangannya yang besar. "Kalau begitu, kamu bisa mengambil setengah dari tumpukan batu roh kelas 7 ini." Masa? Tentu saja, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun batu roh kelas 7 sangat berharga, itu hanya cocok untuk dewa tahap penutupan tubuh, dan setelah Anda melampaui tahap penutupan tubuh di masa depan, batu roh kelas 7 ini akan menjadi iga ayam. Apakah kamu benar-benar yakin? Oke, baiklah kalau begitu, kamu dipersilakan untuk mengambil setengahnya sendiri. Oke Le. Omi dengan cepat mengambil setengahnya. Setengahnya juga sudah cukup, dan batu roh kelas 7 ini, yang jelas tidak terbagi, seharusnya baru saja digali dari suatu tempat, satu bagian utuh pada satu waktu, saat itu auranya akan lebih memadai. "Terima kasih, senior," kata Omi sambil tersenyum. Setengah dari batu roh kelas 7 yang diambil Omi sudah cukup untuk mengangkat bahkan Muqianji, Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xingyi ke tahap divide. Bahkan ada cukup banyak yang tersisa, dan mungkin Omi bisa mengolah beberapa gangguan lagi. Tahapan. Namun, begitu Omi mencapai tahap pengalihan, batu roh kelas 7 tidak akan berguna, yang dibutuhkan adalah batu roh kelas 8. Dan betapa langkanya batu roh kelas 8 itu bahkan tidak ada di harta Wang Sura, Omi benar-benar tidak tahu di mana dia bisa menemukan batu roh kelas 8 lainnya di masa depan. Omi hanya bisa berharap bahwa gua batu roh Raja Iblis 9 Taois di masa depan memiliki batu roh kelas 8 atau lebih tinggi. Wang Pi memasukkan semua harta itu ke dalam tas penyimpanannya. Ayo pergi, kata Wang Pi. Bagus. Omi berkata dalam hatinya, siapapun yang membunuh Wang Pi saat ini akan menjadi kaya. Namun, membunuh Fortunderer yang kuat bukanlah prestasi kecil. Segera Omi kembali ke markas klan Sura. "Kakak Tang, buat dirimu sendiri di rumah, aku tidak akan menghiburmu." Wang Pi tersenyum, dia pasti sedang terburu-buru memilah harta karun, di mana dia punya waktu untuk bergosip dengan Omi. "Tidak perlu sopan, kamu sibuk, aku juga akan mencari teman-temanku itu. Bagus jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ngomong-ngomong, dari apa yang aku dengar kemarin, kalian juga ingin pergi ke lembah laut jadi dalam 6 bulan. Tentu saja, karena kamu di sini dan telah mendengar beritanya, mengapa tidak ikut saja? Kalau begitu kamu akan tinggal bersama kami, dan aku akan ikut denganmu saat itu dan merawatnya." "Terima kasih, senior. Sama-sama, buat dirimu di rumah." Wang Pi pergi dengan panik, dan Omi kembali ke kediaman mereka. Lu Yuxi dan Tang Huan sedang mengejar dan bermain di halaman. "Omi, kamu kembali." Muqianji adalah orang pertama yang melihat Omi dan muncul dengan panik. Benar, semua orang berkumpul, bertanya, "Sudahkah Anda membuka harta Raja Solo?" "Omong kosong. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Harta apa yang ada di sana?" Semua orang penasaran untuk mengejar masalah itu. Omi berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik, saya hanya melihat ada 3 pedang terbang surgawi. Selain itu, ada beberapa kotak pil, saya tidak tahu pil jenis apa itu, tetapi semuanya pasti ada. Sangat berharga, ada juga batu roh kelas 7 yang menumpuk di sudut, singkatnya, banyak barang." "Lalu, apakah senior Wang Pi berbagi sesuatu denganmu?" "Di sana, tumpukan batu roh kelas 7 itu, membagi setengahnya untukku." Masa? Ya, sekarang, kita dapat memperbaikinya dengan benar, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua atas kenyataan bahwa kalian akan dipromosikan dengan gemilang ke tahap pembedaan.
Ada sebanyak itu. Baiklah, cukup gosipnya. Aku akan memperbaikinya dulu, lalu aku akan membantu kalian. Omi masuk ke kamar dan pergi. Semua orang menatap punggung Omi untuk sesaat. Mukianji menghela nafas dan berkata, saat ini, kita tidak bisa mendapatkan kembali semangat juang yang pernah kita miliki, kita semua fokus pada batu roh daripada memikirkan cara berkultivasi. Haha, akan bodoh untuk tidak mengambil jalan pintas yang bagus. Mengapa kita harus berjuang untuk berpikir tentang berkultivasi sendiri ketika kita jelas dapat mengandalkan batu roh untuk melakukannya? Kata Tang Huan. Mukianji tertawa, kami hanya bisa mengatakan bahwa kami semua berkat restu Omi. Jika tidak, kami tidak akan tahu di sudut mana kami berada sekarang. Hei, Omi mengeluarkan sepotong utuh, seukuran sapi, dan kemudian mulai memperbaikinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Omi selesai memperbaikinya. Rana Omi melonjak lurus ke atas. Dari tahap kedua tahap penggabungan, itu melonjak ke tahap pertama tahap pembagian. Yai, akhirnya tahap divide. Omi telah melalui banyak kesulitan selama setahun terakhir ini untuk mencapai tahap divinity divide ini. Baiklah, aku sudah selesai memperbaiki, siapapun yang berikutnya, masuklah sendiri. Mukianji memasuki rumah kedua. Sekitar 1 jam kemudian, Mukianji melonjak lurus ke tahap pertama tahap gangguan. Tang Huan ketiga, Yan Xingyi ketiga, dan Lu Yuxi kelima. Sama seperti itu, pada sore hari, semua orang telah naik ke tahap pertama tahap pemisahan. Kecuali Lightwater, yang berada di tahap pertama Mahayana karena dia telah menyatu dengan bayi Blue Fox Lily. Dia berada di tahap pertama Mahayana, tetapi dia belum sepenuhnya menyatu dan mengendalikannya. Jika tidak, dia jauh lebih kuat daripada Umi dan yang lainnya. Selamat guys. Lightwater mengucapkan selamat. Apa yang dia lihat hari ini, Lightwater juga luar biasa. Mereka biasa mengatakan betapa sulitnya berkultivasi, tetapi melihat mereka melambung seperti ini, bagaimana rasanya sulit. Omi berkata, Lightwater, aku akan meminta senior Wang Pi nanti untuk melihat apakah ada pil dalam hartanya yang akan membantumu menyatu dengan bayimu dan benar-benar memadukan jiwa Blue Fox Lily. Terima kasih, Tang Sao. Lightwater senang. Jika ada, itu akan bagus. Jika tidak, Lightwater mungkin akan membutuhkan setidaknya 80 atau 90 tahun, atau bahkan 100 tahun, sebelum dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Blue Fox Lily dan menjadi tahap pertama sejati dari tahap Mahayana. Omi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, perjalanan ke laut kematian ini, akhirnya kita tidak sia-sia, kita semua berada di pemisahan orde pertama. Terlebih lagi, saya masih memiliki beberapa batu roh kelas 7 saya yang tersisa, jadi saya masih bisa mempercepat ke beberapa divisi lagi ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Mukianji berkata, kamu dapat mempertimbangkan untuk menyimpan beberapa untuk Xia Xiaoxin, bagaimanapun juga dia adalah ibu dari Little White Dragon. Demi dia merawat Little White Dragon untukku, lain kali kamu melihatnya, beri dia kesempatan ini, hahaha. Siapa lagi yang harus kalian rekomendasikan? Aku mungkin bisa membuat ulang sekitar 5 gangguan lagi. 1773. Tang Huan berkata, jika saya menemukan ayah saya, dapatkah saya membuat ayah saya menjadi pengalih perhatian juga? Tentu saja, Paman Tang juga keluargaku. Omi tersenyum, hanya saja Tang Jingtian tidak ada dimanapun, apakah dia sudah mati atau tidak, tapi semoga dia masih hidup. Ketika kita punya waktu, kita sangat membutuhkannya. Untuk mencarinya dengan benar, Mukianji berkata, karena masih ada begitu banyak slot, saya tidak tahu tentang tuan saya itu. Omi mendengus penyihir tua dari Sekte Seribu Air. 1000 ekstrim, terima kasih kepada Anda. Anda memiliki akal sehat untuk mengatakan bahwa dia membawa Anda pergi dari saya dan menyebabkan saya menderita untuk Anda di alam fana. Bagaimana mungkin saya masih bantu dia? Tapi titik awalnya pada saat itu adalah untuk kebaikanku sendiri. Terlebih lagi, saat itu kamu sangat terperangkap di lembah hantu dan dalam ilusi yang tak terbatas. Kultivasi yang dia lakukan sendirilah yang membangunkanmu. Meskipun pada saat itu aku yang mengambil pil penghilang sebagai gantinya, tetapi dia tidak harus melakukan pertukaran denganku. Memaksaku untuk meminum pil penghilang tidak akan membutuhkan banyak usaha. Mukianji berkata dengan hati yang melunak. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menghela nafas menurut apa yang dikatakan Mukianji. Sepertinya masuk akal. Saat itu di alam fana, tanpa penyihir tua itu membantu membangunkannya, Omi benar-benar tidak tahu apakah ada adalah hari esok. Omi, mari kita hapus saja dendam masa lalu. Jika kita berdiri di posisinya saat itu, kamu pasti akan membawaku pergi sebagai gantinya. Baiklah, Tausan jadi, masalah ini dikabulkan. Aku akan berterima kasih padanya. Siapa lagi? Omi menatap Livi Yuxi. Livi Yuxi berbisik, bisakah saya merekomendasikannya juga? Tentu saja, masih ada 3 tempat tersisa. Lu Yuxi, orang tuamu akan menghitungkannya untukmu. Terima kasih Tang Sao. Lu Yuxi berlutut dengan penuh syukur. Baiklah, tidak perlu terlalu sopan. Masih ada 1 kuota terakhir yang harus disimpan untuk saat ini. Kembali lagi nanti ketika kamu bertemu dengan yang tepat. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Suatu hari 2 bulan kemudian, awan merah tiba-tiba melayang di bagian tertentu dari Laut Kematian, dan semua orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Itu berarti relik baru yang akan lahir berada di dasar laut sesuai dengan awan merah itu, dan awan merah itu muncul dengan keberuntungan, yang sepertinya merupakan pertanda bahwa ada harta karun yang berat. Masalah ini menyebar ke seluruh 6 lautan dan 7 lautan secepat mungkin. Semua orang kuat dan orang besar dari Seven Seas mendengar berita ini, segera datang ke sini secara pribadi. Munculnya keberuntungan menunjukkan bahwa peninggalan baru yang akan segera lahir memiliki harta yang luar biasa, harta yang luar biasa. Semua orang meragukan apakah ada alat sulap kelas sudo abadi. Senjata sihir tingkat keabadian semu. Berita menarik apa ini? Seluruh dunia roh mungkin akan memperebutkan senjata sihir tingkat keabadian semu ini.
Pada hari ini, Wang Pi dari klan Shuro juga segera memanggil Omi ke sana. Omi bergegas ke aula Shuro. Senior Wang Pi, mengapa Anda mencari saya begitu mendesak? Saudara Tang, selama 2 bulan terakhir, saya telah mengatur harta yang ditinggalkan oleh leluhur saya, jadi tolong maafkan saya atas keramahan saya yang buruk. Senior itu sopan, kitalah yang mengganggu. Saudara Tang, saya telah meminta Anda di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Awan merah telah muncul di permukaan laut yang sesuai dengan lembah laut, jadi ini adalah simbol keberuntungan. Omi tidak tahu tentang ini. Dia pernah berada di Haiti dan tidak pergi ke laut. Dan BSCP. Senior itu berarti lokasi relik yang akan datang benar-benar di lembah laut jadi. Ya, tetapi lebih dari itu, munculnya awan merah adalah tanda harta karun yang berat, dan beberapa tanda seperti itu telah muncul di masa lalu atau sekarang. Harta yang berat apa? Mungkin saja artefak sudo abadi itu ada. Hati Omi bergetar, artefak sudo abadi. Senior, itu tidak mungkin. Bukankah artefak sudo abadi sangat langka? Bahkan di 7 laut berat tidak banyak keluarga yang memilikinya. Ya, hanya ada 5 dari mereka di Laut 7 Surga, dan 5 senjata abadi ini disebut Death Blade, Blackwater Pearl, Flame Blade, Split Puppet, dan Sky Eagle. Hari ini, keluarga yang mengendalikan ini 5 artefak abadi semu. Mereka adalah keluarga terkuat di 7 laut. Mengontrol distribusi manfaat di seluruh dunia roh. Jika artefak abadi semu lain muncul, pola kekuatan baru kemungkinan akan muncul. Selanjutnya, jika makhluk abadi semu ini artefak diperoleh oleh keluarga yang sudah memilikinya, kemungkinan akan menyebabkan kepunahan pada keluarga lain. Ini serius. Jadi, kali ini aku khawatir semua petinggi Seven Seas akan bergerak, terutama 5 kekuatan super yang sudah memiliki artefak sudo abadi. Kata Omi dalam hati, urusan apa dia? Wang Pi tampak sangat bersemangat dan berkata lagi, 5 kekuatan dari 7 lautan yang memiliki artefak abadi, kita semua secara seragam menyebutnya keluarga Dewa Kematian, keluarga Air Hitam, keluarga Api, keluarga Boneka, dan keluarga Langit. 5 kekuatan super mereka disebut dengan nama artefak abadi yang mereka miliki. Nama keluarga dari 5 kekuatan super mereka adalah Fu, Yi, Nuo, Pu, dan Yong. Omi bertanya, Senior, lalu apakah kamu tahu siapa namanya? Dewa Perang 5 Guntur Ino. Tentu saja aku tahu, dia adalah pembangkit tenaga listrik badai petir 5 kali keluarga Blackwater. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Sejujurnya, beberapa waktu yang lalu, ketika saya pertama kali tiba di Laut Kematian, saya membunuh cucunya sendiri, seorang pria berambut ungu, dan keponakan dari seorang pria berambut ungu. Kata Omi. Wang Pi terkejut bahwa Omi telah membunuh seseorang dari negara adidaya dengan senjata sudo abadi. Saudara Tang, Anda mencari kematian, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Ya, tentu saja, ada 9 orang lain saat itu selain kita. Kamu kacau. Jika masalah ini dilacak, sungguh, kamu akan pergi ke surga dan bumi. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hanya ada satu kematian, aku tidak mencoba menakutimu. Keluarga yang bermargai, tapi itu negara adik kuasa yang memiliki senjata sudo abadi, mutiara air hitam. Tahukah Anda apa mutiara air hitam itu? Itu hanyalah keberadaan yang tak terbayangkan, dan di depan senjata abadi semu, semua itu tidak berguna. Wang Pi tampak ketakutan. Omi terdiam, jika surga memberiku kesempatan lagi, aku akan tetap membunuh kamu. Sayangnya, seperti yang terjadi sekarang, semoga mereka tidak akan melacaknya kembali ke kamu yang membunuhnya. 5 kekuatan super dari 7 lautan ini hampir menjadi penguasa seluruh dunia roh. Ketika nenek moyang klan Surakita masih hidup, Deat Sabre, di antara 5 senjata sudo abadi ada di tangan leluhur kita, dan leluhur kita menggunakan Deat Saber, bersama dengan keterampilan bela diri pedang 18 sura, untuk menyapu seluruh alam spiritual. Omi bertanya, lalu mengapa leluhur tua Wang Sura tidak mengambil 4 artefak sudo abadi lainnya bersama-sama saat itu? Itu tidak mudah, meskipun kekuatan leluhur kita melampaui 4 pemilik artefak abadi lainnya, dia hanya mampu mengalahkan mereka, belum membunuh mereka. Bagaimanapun, siapapun yang dapat memiliki artefak abadi semu pasti dapat menjadi salah satu nama besar di dunia roh. 1774. 5 orang besar dari Seven Seas saat ini tidak sama kekuatannya, mereka juga kuat dan lemah. Yang terkuat adalah pemilik Flame Blade, berikutnya adalah pemilik Split Puppet, pemilik Death Blade, pemilik Sky Eagle, dan yang terakhir adalah pemilik Mutiara Air Hitam, keluarga Yi yang marganya telah kau bunuh. Keluarga Blackwater adalah yang terlemah. Yang terlemah hanya relatif terhadap 4 pemilik artefak sudo abadi lainnya, tetapi untuk kekuatan biasa itu sudah sangat kuat. Terlebih lagi, pemegang mutiara air hitam adalah yang terlemah. Hanya saja generasi pemegang mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk membuat menggunakannya. Itu tidak berarti bahwa mutiara air hitam, artefak sudo abadi, adalah yang terlemah. Hanya saja yang menggunakannya bahkan lebih buruk. Senior, jika artefak sudo abadi benar-benar muncul kali ini ketika peninggalan baru lahir, itu benar-benar akan mengganggu pola kekuatan dunia roh. Ya, pasti akan. Laut kematian akan segera mulai ramai. Mata Wang Pi mendesah penuh arti. Omi bertanya, Senior, Anda memanggil saya ke sini untuk mempopulerkan saya informasi tentang nama-nama besar di Seven Seas. Tentu saja tidak, jangan berbohong. Kali ini relik baru dirilis, tidak hanya petinggi spiritual yang harus bersaing. Kami, klan Shuro, juga harus bersaing. Saudara Tang, kamu sebenarnya tidak buruk. Kamu memiliki pedang terbang surgawi, kan? Omi kaget. Saudara Tang, tidak ada yang memiliki rahasia di depan yang terkuat dari kesengsaraan Guntur. Saya tidak hanya tahu bahwa Anda memiliki pedang terbang surgawi, saya juga tahu bahwa Anda memiliki bayi tahap ketiga Mahayana di otak Anda, dan bahwa alam sejatimu hanyalah tahap penggabungan.
Ah, kamu benar-benar bisa melihat semuanya. Omi berkata dalam hatinya, dia tidak akan tahu tentang kepemilikan energi abadi dalam tubuhnya, bukan? Oh, itulah yang saya katakan. Tidak ada rahasia di depan badai petir terkuat. Satu pandangan akan melihatnya. Oh, Saudara Tang, Anda dapat berkultivasi pada usia yang begitu muda, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, atau metode rahasia apa yang Anda gunakan, tetapi saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat menjanjikan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya, jika artefak sudo abadi benar-benar lahir, untuk membantu saya merebutnya. Omi tersenyum dalam hati, Omi tidak akan mengambilnya sendiri jika ada kesempatan. Kakak Tang, kamu pasti berpikir bahwa kamu akan merebutnya sendiri. Sebenarnya, bukan karena aku menakutimu, tetapi jika kamu benar-benar ingin merebut artefak sudo abadi, maka itu akan menjadi hukuman matimu. Kamu harus tahu nilai artefak sudo abadi ini, terlalu banyak orang telah memusnahkan Anda untuk ini. Omi berkata, apakah saya tidak dapat menjaga artefak sudo abadi sendiri? Kakak Tang, bukan karena aku meremehkanmu, selama kamu belum mencapai tahap kesengsaraan, kamu tidak akan bisa menjaga senjata abadi sudo. Pikirkan tentang itu. Saat itu, ketika leluhur kita Wang Xiuluo, dia memiliki senjata sudo abadi, pedang dewa kematian, bersama dengan 18 pedang Xiuluo, dan dengan wilayah kekuasaannya di 4 halilintar, dia menjadi yang terkuat. T mencapai tahap kesengsaraan, yang berarti Anda telah melewati satu badai petir, maka tidak peduli apa artinya yang Anda miliki, Anda bukan lawan. Apakah Anda tahu mengapa? Aku tidak tahu. Omi menggelengkan kepalanya. Mungkinkah meskipun dia memiliki perlindungan energi abadi, dia bukan lawan? Karena, selama dia selamat dari satu badai petir, tubuh fisiknya adalah fisik setengah abadi, dan semakin sering dia selamat dari badai petir, semakin kuat fisik setengah abadinya. Ketika dia selamat dari 9 badai petir, dia benar-benar menjadi seorang immortal fisik, yang berarti dia sudah berada di level immortal, dan itu adalah seberapa kuat dia. Dan tubuh Omi bergetar seolah dia mengerti. Sama seperti saat itu, ketika Omi berada di alam fana, setelah ia mencapai kembali ke leluhur, tubuh fisiknya, tidak manusiawi, bukan lagi manusia fisik dan berubah menjadi tubuh roh. Setelah berubah menjadi tubuh roh Omi, di dunia fana, hampir merupakan tubuh abadi yang tidak bisa dibunuh oleh manusia. Demikian pula, setelah selamat dari badai petir, tubuhnya telah berubah menjadi fisik setengah abadi. Oleh karena itu, bahkan jika Omi memiliki ki abadi untuk melindungi tubuhnya, itu tidak akan ada gunanya, karena tidak peduli berapa banyak ki abadi yang dia miliki, tubuh fisiknya tetaplah tubuh roh, dan itu tidak jauh dari sehelai rambut. Setengah abadi yang telah melangkah ke alam immortal. Wang Pi tersenyum, Saudara Tang, ada hal lain yang tidak Anda ketahui, artefak sudo abadi, tidak ada yang bisa mengendarainya, mereka harus didorong oleh pembangkit tenaga listrik tahap transmutasi fisik setengah abadi. Omi tersenyum, ini tidak dianggap serius, jika Omi benar-benar memiliki senjata sudo immortal, Omi akan dapat mengendarainya menggunakan energi abadi di tubuhnya, dia pasti akan dapat mengendarainya, tetapi energi abadi di tubuh Omi terbatas, jika dia mengendarai senjata sudo abadi, itu akan terus habis dan akhirnya hilang. Kakak Tang, kembali dan pikirkan tentang itu. Kamu berlatih pedang 18 surah leluhur kami. Bagaimanapun juga, kamu adalah setengah dari klan surah kami. Oke, aku akan kembali dan memikirkannya. Oke, Omi kembali ke kediamannya. Omi agak khawatir di dalam, karena kata-kata Wang Pi membuat Omi tahu sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya, bahwa orang terkuat di tahap kesengsaraan, juga dikenal sebagai kesengsaraan guntur, adalah setengah abadi, yang merupakan perbedaan besar dalam level. Omi, apa yang senior Wang Pi inginkan darimu? Ketika Muqianji melihat wajah berat Omi, dia sibuk datang. Omi mengatakan kata-kata Wang Pi kepada Muqianji dan yang lainnya juga, dengan cara menyebarkan informasi yang tidak diketahui kepada mereka juga. Ah, badai petir yang kuat setara dengan setengah abadi. Ya, ini berarti bahwa pembangkit tenaga listrik kesusahan guntur tidak hanya memiliki ki abadi di tubuh mereka, tetapi juga kekuatan setengah abadi. Jadi tidak ada gunanya bagiku untuk memiliki ki abadi di depan pembangkit tenaga listrik kesusahan guntur. Tang Huan berkata, karena pembangkit tenaga listrik kesusahan petir juga memiliki energi abadi di tubuh mereka, bukankah itu berarti mereka juga dapat dengan cepat memperbaiki batu roh? Ya, tapi, mereka sudah mencapai tahap kesengsaraan, jadi tidak perlu untuk memperbaikinya, dan batu roh kelas tertinggi hanya kelas 8, dan juga, kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa kamu kembangkan sendiri, tetapi dengan menyeberang langit surga, lalu kamu akan membantu senior Wang Pi dan merebut senjata sudo abadi. Omi berkata, sekarang tampaknya harus meskipun saya memiliki energi abadi di tubuh saya juga dapat mengendarai senjata abadi, tetapi energi abadi saya, bagaimanapun, tidak dihasilkan secara mandiri di tubuh saya, dan mengemudikan sudo abadi. Senjata abadi hanya akan digunakan sekali lebih sedikit dan aku bahkan tidak akan bisa menggunakannya beberapa kali, energi abadi di tubuhku akan habis. Kalau begitu mari kita cari pohon besar untuk menikmati keteduhan, senior Wang Pi bukan orang jahat, mari kita berdiri di sisinya. Omi berkata, tapi di masa depan, begitu aku menjadi setengah abadi, aku tidak memiliki senjata abadi semua, jika aku tidak memiliki senjata abadi semu, aku tidak akan bisa menjadi kakak laki-laki di dunia roh, apalagi mendominasi dunia roh. Kalau begitu kita tidak mengerti, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Singkatnya, jangan pernah melakukan apapun yang belum bisa Anda kendalikan. Pada saat ini, di Seven Seas, 5 keluarga besar, semuanya mengadakan pertemuan. 1775. Kali ini di Laut Kematian, ada kemungkinan besar bahwa artefak abadi semua akan lahir. Kami, keluarga Yi, harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya.
Artefak abadi semu yang dikendalikan keluarga Yi kami adalah mutiara air hitam, dan Mukianji adalah yang terlemah dari 5 artefak abadi semu. Jika kita memperoleh artefak abadi semu lainnya, maka kemungkinan besar kita akan menjadi kekuatan terkuat di 7 lautan. Ya, di ruang pertemuan, lebih dari 80 perampok guntur yang kuat menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Perampok guntur juga setengah dewa, dan keluarga Yi sudah memiliki lebih dari 80 setengah dewa. Mungkin sulit dipercaya untuk semua orang, tapi tidak perlu mempertanyakannya, karena mereka berada di 7 lautan, tempat terpadat di seluruh alam spiritual di mana aura 7 lautan paling padat, dan aura 7 lautan 100 kali lipat dari yang pertama. Keenam laut digabungkan, yang menunjukkan betapa padatnya aura 7 lautan. Di samping itu, karena 7 laut paling dekat dengan alam abadi, sering ada ki abadi yang bocor melalui celah di ruang angkasa, dan budidaya abadi semacam ini sumber daya sama sekali bukan milik orang lain. Sebisa mungkin, di tempat seperti ini, sebuah keluarga dengan lebih dari 80 setengah manusia yang telah bertransmigrasi sama sekali tidak banyak. Selain itu, keluarga kami, Pegan, cucu dari Dewa Perang 5 Petir Ino, dia pergi ke Laut Kematian 2 tahun yang lalu, tapi sayangnya, 2 bulan yang lalu, cahaya kehidupan mewakilinya di aula leluhur keluarga tiba-tiba keluar, yang berarti dia sudah mati. Perjalanan ke Laut Kematian ini juga kebetulan akan menyelidiki penyebab kematiannya, dan mengirim seorang nabi untuk membantu menemukan pelakunya yang sebenarnya. Jika aku mengetahui siapa yang membunuh cucuku, aku akan memusnahkan seluruh klannya. Tatapan lelaki tua itu dingin, dan lelaki tua ini adalah Heno, kakek dari lelaki berambut ungu itu, seorang setengah abadi yang kuat yang selamat dari 5 perampokan. Demikian pula, 4 kekuatan super lainnya dari 7 lautan juga mengadakan pertemuan saat ini, mengenai peninggalan baru ini. Tentu saja, semua orang hanya berspekulasi bahwa ada artefak sudo abadi yang lahir, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak. Saat ini, di salah satu lautan di Laut Kematian, sebuah kapal besar sedang berlayar di permukaan laut. Seorang pemuda berdiri di atas geladak. Duke, kita berada di Laut Kematian. Mengapa saya belum melihat orang-orang yang berharga dalam hidup saya? Pemuda itu berkata dengan tidak sabar bahwa dia sedang memegang potret seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Yan Xinyi di tangannya. Duke, tidak perlu khawatir. Saya pikir karena senior Yunze telah menunjukkan jalannya, itu pasti benar. Omong-omong, Gongzi, baru saja Slip Yo keluarga mendapat kabar bahwa beberapa hari yang lalu, awan merah muncul di atas Laut Kematian, dan keluarga itu mengatakan bahwa dalam relik baru yang keluar kali ini, kemungkinan ada artefak sudo abadi, jadi dalam beberapa bulan, keluarga juga akan memiliki orang-orang kuat yang datang ke sini. Saya tidak tertarik dengan itu, saya hanya ingin menemukan orang yang mulia dalam hidup saya sekarang dan saya ingin menikahinya. Saya pikir jika saya menikahi bangsawan saya, takdir saya mungkin berubah mulai sekarang, dan saya bisa menjadi perampok kuat di masa depan. Kata pemuda itu dengan cemas. Duke, mari kita lihat di sekitar sini lagi. Saat ini, di dasar laut ini, itu adalah markas klan Shuro. Omi dan Mukianji dan yang lainnya telah bermain di rumput untuk sementara waktu, tidak merasakan apapun yang menarik. Omi, kenapa kita tidak pergi ke permukaan laut dan mencari udara segar, mendapatkan sinar matahari yang nyata? Kita sudah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan sekarang dan ini agak pengap. Saran Mukianji. Ya, sudah lama aku ingin pergi ke permukaan laut untuk menghirup udara segar. Tang Huan bertepuk tangan. Lu Yuxi juga mengedipkan matanya dan berkata, kita bisa pergi ke laut dan naik perahu datar, bukankah itu sangat nyaman? Omi memutar matanya, tidak takut buaya memakan muah, berkano di Laut Kematian, terima kasih untuk memikirkannya, baiklah, mari kita pergi ke permukaan laut untuk mencari udara. Mengatakan itu, Omi adalah orang pertama yang bergegas ke permukaan laut. Karena masih ada hampir 3 bulan sampai relik itu lahir, agak membosankan untuk menunggu. Setelah semua orang tiba di permukaan laut, Omi membuat pedang terbangnya lebih besar, dan semua orang duduk di atasnya, berbaring di bawah sinar matahari, dan mengobrol santai. Omi, bisakah kita menemukan batu roh kelas 8? Berbaring di atas pedang terbang, Mukianji bertanya. Entahlah, batu roh kelas 8 sudah kelas tertinggi, dunia ini aku benar-benar tidak tahu apakah masih ada lagi. Sekarang, aku memiliki harapan besar bahwa di masa depan, Gua Batu Roh 9 Iblis Taois akan dapat menemukan batu roh kelas 8, memungkinkan kita untuk melambung ke tingkat Mahayana. Tang Huan berkata, bahkan jika kita melambung ke tahap Mahayana, kita hanya berada di tahap pertama dari tahap Mahayana. Wah, apakah kita harus mengandalkan kultivasi kita sendiri setelah itu sampai kita melewati tahap kesusahan? Baiklah, mengambil satu langkah pada satu waktu adalah satu langkah pada satu waktu, itu normal untuk berkultivasi sendiri. Alam keabadian, penggabungan, pemisahan, Mahayana, transmigrasi, yaitu, setengah keabadian. Tepat pada saat ini, sebuah kapal besar melaju di kejauhan. Tang Sao, seseorang akan datang. Kata Lu Yuxi. Omi berkata tanpa melihat, ayo, berjemur di bawah sinar matahari kita, siapa yang kita lihat, saya akan mencungkil matanya. Oh, tidak ada yang bangun dan melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, di kapal besar ini, seorang pemuda berdiri di geladak dan melihat beberapa pria mengambang di laut di kejauhan. Cepat kapalnya berlayar, pemuda itu memerintahkan. Ya, di kapal ini, selain pemuda itu dan personel tentara bayaran terkuat dari 6 lautan, setidaknya ada 7 atau 8 pembangkit tenaga Mahayana stage lainnya. Pembangkit listrik panggung Mahayana ini adalah pengawal yang mengikuti pemuda itu, menunjukkan bahwa status pemuda itu luar biasa. Tak lama kemudian, kapal itu mendekat. Tepat pada waktunya, Yan Xinyi mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Ah,
Pemuda itu melihat Yan Xinyi dan seluruh tubuhnya tetap di sana. Mereka berdua saling memandang, dan pemuda itu berkata dengan bibir gemetar, "Tuanku, bangsawanku benar-benar ada di sini." 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana yang berdiri di geladak juga terkejut ketika mereka melihat Yan Xinyi. Mereka berkata dalam hati, ramalan senior Yunze itu sebenarnya benar. Awalnya, mereka tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah mereka melihat Yan Xinyi, yang sangat mirip dengan potret itu, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Tentu saja, pada saat ini, Yan Xinyi mengerutkan kening, dan Yan Xinyi berkata dalam hati, orang itu sakit, mengapa kamu menatapku seperti itu? Yan Xinyi tidak menyukai cara pemuda itu memandangnya sekarang, membuatnya seolah-olah telah lama mencari Yan Xinyi, padahal sebenarnya Yan Xinyi tidak mengenalnya sama sekali. Xinyi, orang seperti apa? Mu Qianji juga mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba melihat pemuda itu di dehaluan, sambil menangis menatap Yan Xinyi. Xinyi, kamu kenal dia? Seorang psikopat di mana aku mengenalnya? Yan Xinyi mendengus. Lalu kenapa dia melihatmu dan menangis? Sepertinya aku akhirnya menemukanmu. Bagaimana saya harus tahu? Toh saya tidak tahu. Tang Huan tiba-tiba berkata, Xinyi, mungkinkah suami dunia fanamu, yang bereinkarnasi, mengenalmu di kehidupan lampau? Bagaimana mungkin? Yan Xinyi menyangkal dalam satu tarikan napas tampak jijik di dalam. Ketika Umi mendengar ini, dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Benar saja, seorang psikopat yang tidak bisa dikenali melihat kehaluan kapal, dengan mata berkaca-kaca. Omi berkata, dia tidak mungkin reinkarnasi dari tuanku. Kenapa? Tang Huan bingung. Omi terdiam, melihat usianya. Dia setidaknya berusia 100 tahun. 1 tahun di dunia roh, 10 tahun di dunia fana. Sebagai gantinya, itu 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, tuan-tuanku adalah segalanya. Masih bertelur. Vulgar. Mu Qianji menatap kosong pada Omi. 1776. Kapal besar itu perlahan mendekat. Hanya ketika kapal besar itu hanya berjarak 100 meter dari mereka, Omi merasa bahwa ada 8 tingkatan Mahayana di kapal besar itu, dan yang terkuat di antara mereka telah mencapai tingkat ke-6 Mahayana. Tubuh Omi gemetar, tahap ke-6 Mahayana. Apa yang salah? Di kapal besar itu, ada 8 pentas Mahayana, 1 Mahayana 6 pentas dan 2 Mahayana 5 pentas, kata Omi. Mu Qianji dan yang lainnya juga gemetar. Bagaimana bisa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik Mahayana Stage? Saya tidak tahu. Jadi bagaimana sekarang? Jangan gugup dulu. Meskipun mereka Mahayana begitu banyak, mereka jelas tidak bisa mengendarai pedang terbang, sedangkan aku bisa. Tang Huan sibuk berkata, apa maksudmu, saudaraku? Menggunakan kalung anjingmu untuk menjebak mereka. Omi memutar matanya. Namun apa yang dikatakan Tang Huan cukup masuk akal. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengaturnya dengan benar, bagaimanapun juga itu adalah Mahayana. Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Kata Mu Qianji. Kapal besar itu perlahan mendekat. Akhirnya kapal besar itu hanya berjarak belasan meter dari Omi dan yang lainnya. Pemuda di geladak sibuk berteriak, tuanku, akhirnya aku menemukanmu. Omi berkata, permisi, siapa Anda? Dan siapa bangsawan Anda? Pemuda itu bahkan tidak memandang Omi, seolah-olah Omi adalah kelas rendah di matanya dan tidak layak berbicara dengannya sama sekali. Matanya selalu tertuju pada Yan Xinyi. Omi sedikit kesal karena diabaikan. Pemuda itu berkata kepada Yan Xinyi, yang mulia, siapa nama Anda? Yan Xinyi mendengus jijik, siapa bangsawanmu? Oh, bangsawan, tahukah Anda bahwa saya datang ke laut kematian khusus untuk Anda? Pemuda itu tersenyum. Apakah aku mengenalmu? Kata Yan Xinyi. Saya tidak tahu. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untukku? Pemuda itu berkata, seorang nabi setengah keabadian di keluargaku berkata bahwa bangsawanku berada di laut kematian, dan dia juga menggambarku, jadi kamu bisa melihat apakah kepalanya mirip denganmu. Gambar pemuda itu disanggah terbuka untuk dilihat Yan Xinyi. Itu memang terlihat seperti itu, tetapi itu hanya sangat mirip tidak persis sama. Kamu bahkan lebih cantik dari yang aku bayangkan, bangsawan. Nabi keluargaku mengatakan bahwa kamu akan menjadi istriku. Aku polos. Yan Xinyi merasa jijik. Omi sudah kesal, ingin menjemput istri gurunya, setidaknya untuk menyenangkan Omi, tapi dia cukup baik untuk mengabaikan Omi. Omi berkata keras, siapa kamu, atau aku akan kasar. Baru saat itulah pemuda itu menatap Omi dengan mulut ternganga, siapa aku tidak perlu dijelaskan pada bawahanmu. Haha, betapa sombongnya, kamu ingin menjemput temanku, dan kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Kamu adalah keberadaan seperti semut di mataku, takdirmu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku, itu tidak ada hubungannya dengan keberadaanmu, dan aku tidak perlu lagi menyenangkanmu, karena, jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, kamu akan menjadi hantu yang tidak adil di bawahku. Meskipun pemuda itu memandang Yan Xinyi dengan tatapan penuh kelembutan, dia memandang Omi dan yang lainnya, tetapi matanya tinggi. Tang Huan berkata, saudaraku, lasso dia sampai mati, aku sangat tidak menyukai pria ini. Bahkan jika dia benar-benar reinkarnasi dari tuanmu, aku tidak menyukainya. Dia tidak layak. Omi mendengus, orang ini lebih tua dari Omi. Bagaimana dia bisa menjadi reinkarnasi dari tuannya, dan alamnya bahkan lebih tinggi dari Omi, mengubah dunia yang kotor. Pada saat ini, seorang pria kuat panggung Mahayana yang berdiri di samping pemuda itu dengan marah memarahi. Berani, ketika Anda melihat pangeran keluarga Dewa Kematian kami, jangan berlutut atau Anda akan dihukum mati di tempat. Pangeran keluarga Dewa Kematian, maaf belum pernah mendengarnya. Kepala Lu Yuxi terangkat dan berkata dengan arogan, Omi tersenyum acuh tak acuh. Memanggil kalian serangga, kalian masih belum yakin, kalian bahkan tidak tahu keluarga Dewa Kematian, apalagi kalau bukan serangga.
Dengarkan baik-baik, kami dari Seven Seas, keluarga Dewa Kematian. Omi sudah mengerti, tidak heran dia begitu tinggi dan perkasa, jadi dia berasal dari 7 lautan. Keluarga Dewa Kematian, keluarga dengan nama keluarga Fu dari 7 laut, mereka mengendalikan pedang Dewa Kematian, senjata sudo abadi. Namun, ini adalah laut kematian. Selama itu bukan setengah abadi, tidak ada cara untuk mengendarai pedang terbang di sini. Omi takut padanya. Omi berkata, apa itu keluarga Dewa Kematian? Di sini, aku yang bertanggung jawab. Pemuda itu agak tidak sabar, habiskan pria ini, wanita lainnya, kecuali bangsawanku, kamu bisa membuangnya sesukamu, mereka semua sangat cantik, sayang sekali untuk membunuh yang aneh secara langsung. Terima kasih, Gongshi. Beberapa pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana itu memandang Tang Huan, Lu Yuxi, Muqianji dan Lightwater, tersenyum hehe dan menjilati bibir mereka. Mereka diberkati malam ini. Omi segera mengayunkan pedang terbangnya dan mundur hingga ratusan meter. Alasan mengapa dia mundur hingga ratusan meter adalah karena ini adalah jarak yang aman. Pada saat yang sama, seorang pria pada tahap ketiga dari tahap Mahayana berlari ke arah Omi. Karena dia tidak bisa mengayunkan pedang terbang, dia langsung menguasai udara dan menginjak air. Oleh karena itu, kecepatannya tidak secepat itu. Terbang dengan pedang kekaisaran sama dengan arti mobil bagi orang biasa. Omi segera menggerakkan pikirannya dan melesat membentuk lingkaran dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah ranah Omi meningkat ke tahap pertama ramalan, dia menggunakan lingkaran pengunci ini lagi, dan kekuatan keseluruhan lingkaran pengunci naik sedikit. Namun, itu tidak naik terlalu banyak. Setelah semua Omi mengemudikan lingkaran penguncian roh, mengandalkan ki abadi di tubuhnya. Ki abadi tidak berubah, ranahnya sendiri telah meningkat sedikit, jadi hanya ada beberapa perubahan kecil. Laki-laki di tahap ketiga dari tahap Mahayana itu dijebak di leher Omi dalam sekali pandang. Ah, pria tahap ketiga Mahayana itu bodoh. Omi tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Lingkaran penguncian berkontraksi dengan keras dan membunuhnya dalam sekejap mata. Orang-orang di kapal besar terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin, tahap ketiga dari tahap Mahayana dibunuh oleh tahap pertama dari DVD? Ini tidak mungkin. Pemuda itu meraung. Pada saat itu, seseorang mengenalinya dan berkata, Duke, dia menggunakan apa yang tampak seperti lingkaran penguncian roh. Lingkaran pengunci roh. Bukankah ini senjata ajaib yang diberikan Heno kepada cucunya sendiri? Ya, dan aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di tangannya. Salah satu dari kalian pergi ke sana dan membunuhnya. Pemuda itu meraung. Namun, kelompok Mahayana di sekitarnya tidak segera bergegas. Bagaimanapun juga Omi telah membunuh tahap ketiga Mahayana dalam satu pandangan, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat lingkaran penguncian roh Omi. Tidak ada keraguan bahwa roh Locking Circle lebih dari beberapa lusin kali lebih kuat di tangan Omi daripada di tangan cucu Eno itu. Ayo, pemuda itu meneriakkan perintah itu. Dalam keputusan, salah satu pria dari perkalian tahap kelima berkata, aku akan melakukannya. Sialan, aku tidak percaya dia bisa mengunciku. Setelah mengatakan itu, pria dari perkalian tahap kelima itu membunuh Omi. Tentu saja, dia juga mengeluarkan harta sihir, itu adalah cambuk, dan cambuk itu, didorong olehnya, melilit Omi dengan kekuatan sekejap mata, dengan cepat. 1777. Hanya karena kamu tidak bisa mengendarai pedang terbang bukan berarti kamu tidak bisa menggunakan senjata sihir lainnya, jika tidak lingkaran pengunci pria berambut ungu dari sebelumnya juga tidak akan bisa mengendarainya. Senjata sihir pecut Mahayana tahap 5 itu sangat cepat. Omi tidak mengharapkan ini dan tanpa sadar mengabaikan senjata ajaib orang lain. Dalam keputusasaan, Omi melemparkan lingkaran pengunci roh sambil menghindari cambuk orang lain. Namun, itu sangat kehilangan akurasinya. Swoosh, benar saja, cincin pengunci roh Omi ditangkap oleh tahap kelima besar itu dalam waktu singkat. Mencoba menjebakku. Tentu saja, Omi membuat beberapa lompatan di langit, dan cambuk itu mengejar Omi seperti ular roh. Kecepatannya tidak lebih lambat dari pedang terbang Omi. Omi, cepatlah, cambuknya akan melilit. Aku tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak bisa mengendarai pedang terbang, sihir cambuk mereka masih bisa mengendarainya. Saya ceroboh, lingkaran pengunci saya bisa mengendarainya, dan begitu juga harta sihir orang lain, hanya saja pedang terbang tidak bisa mengendarainya. Beberapa detik kemudian, Omi berada beberapa ribu meter jauhnya. Cambuk pihak lain akhirnya memperlambat pengejarannya karena jarak yang jauh. Pada saat ini, Omi memiliki kejeniusan. Cambuk ini bagus, aku mungkin juga mengejanya dan melihat apakah aku bisa memperbaikinya secara instan. Omi segera membiarkan cambuk itu melilitnya. Di kejauhan, sekelompok orang di kapal besar itu tertawa ketika mereka melihat Omi akhirnya terjerat di tali 1000 mil. Pemuda itu mendengus baru saja, dia membunuh tahap ketiga dari tahap Mahayana, dan berpikir betapa kuatnya dia. Lihat, sekarang Majun telah menangkapnya dengan tali 1000 mil. Pria tahap kelima Mahayana yang berdiri di samping pemuda itu adalah Majun, pemilik tali 1000 mil. Tali 1000 mil ini bukan harta sihir kelas surga, hanya harta sihir kelas atas yang unggul. Dengan pikiran, Majun dengan cepat mengambil tali 1000 mil, dan tali 1000 mil menyeret Omi kembali dari 1000 mil jauhnya. Namun, pada saat ini, Omi sedang berjuang untuk memperbaiki tali 1000 mil itu. Omi juga gugup, jika dia tidak berhasil, jika dia tidak bisa memperbaiki tali 1000 mil dan melepaskannya ketika dia berada 100 meter dari mereka, maka dia harus bertanggung jawab untuk hari ini. Untungnya, tali 1000 mil menyeret Omi kembali sekitar 300 meter di depan kapal besar ketika Omi memperbaiki tali 1000 mil itu. Dalam sekejap, tali 1000 mil itu berubah menjadi senjata ajaib Omi. Pikiran Omi tergerak dan tali 1000 mil otomatis terurai. Pada saat ini, pasukan kuda di kapal besar itu konyol. Ada apa? Pasukan kuda, tali kilo saya kehilangan kontak. Apa? Hahaha, itu cambuk yang bagus.
Beberapa ratus meter jauhnya, ada suara tawa Omi. Dia memegang tali di tangannya. Hati Omi, tali itu melilit pergelangan tangannya. Warnanya masih merah, seperti tali merah yang dikenakan seorang gadis di pergelangan tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di kapal besar itu tercengang. Pasukan kuda itu malu dan marah karena dirampok dari tali seribu li. Itu terlalu memalukan. Pihak lain hanya tahap pertama yang terganggu. Namun dia merampoknya dari harta sihir tahap kelima yang hebat. Monster macam apa ini? Namun, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk memikirkan monster seperti apa. Dia benar-benar tidak bisa berkeliaran di dunia roh jika dia tidak mendapatkan harta sihirnya kembali hari ini. Aku akan membunuhmu. Detik berikutnya, pasukan kuda bergegas ke langit membunuh dengan tergesa-gesa menuju Omi. Sudut mulut Omi terbuka dan dia perlahan mengangkat tangannya. Surah 18 Gilah. Ledakan. Omi menebas dengan satu tebasan. Tebasan ini, langit dan bumi retak. Seluruh laut bergulung setinggi ratusan meter, dan jurang besar di permukaan laut membentang puluhan ribu meter. Ah, prajurit kuda itu berteriak, bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tubuh bayinya. Dia langsung ditebang. Omi sendiri terkejut. Surah Aitin Blades miliknya, secara mengejutkan, mampu memenggal kepala pembangkit tenaga listrik Mahayana tahap kelima dalam satu gerakan. Astaga, Omi berpikir bahwa dia bahkan tidak sekuat itu. Dia hanya bisa mengandalkan lingkaran penguncian roh. Di luar dugaan, kekuatan Omi dalam menampilkan Surah Aitin Blades tidak kalah dengan Spirit Locking Circle sedikit pun. Bahkan Spirit Locking Circle pun mungkin tidak bisa menjeratnya dalam satu tebasan. Omi agak tercengang dan sulit dipercaya. Dia belum pernah melakukannya di permukaan laut sebelumnya, hanya di dasar laut jadi dia tidak yakin dengan kekuatannya. Faktanya, Surah Aitin Blades cocok dengan Heavenly Superior Rang dan dorongan Immortal Ki milik Omi, jadi kekuatan pedang Omi sama sekali tidak kalah dengan tahap kelima Mahayana manapun, dan bahkan, tahap 6 Mahayana mungkin tidak dapat memblokirnya. Kalau tidak, mengapa senior Wangpi dari klan Surah ingin Omi membantunya merebut senjata Sudo abadi? Yang tidak diketahui Omi adalah saat ini, di dasar laut, indera spiritual seseorang sedang mengamati permukaan laut. Melihat Omi membunuh tahap kelima Mahayana dengan satu tebasan, dia tersenyum sedikit dan itu adalah senior Wangpi. Layak menjadi pedang 18 surah yang diciptakan oleh leluhur klan Suraku, tentu saja, Omi ini juga benar-benar dalam misi melawan surga, jika tidak dia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Kata Wangpi dalam hati. Di permukaan laut, kapal besar itu juga hancur dan berubah menjadi tumpukan serpihan kayu, dan sekelompok orang yang berada di kapal sebelumnya kini hanya berdiri di permukaan laut. Wajah pemuda itu sangat marah dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Gripon yang begitu hambar dan tidak mengesankan sehingga dia tidak tertarik untuk melihatnya akan menjadi begitu kuat. Omi berdiri di udara dan berkata dengan lembut, siapa lagi di sana? Meskipun itu bukan suara yang keras, itu mencapai telinga semua orang seolah-olah itu adalah guntur yang mengguncang tubuh mereka. Kamu, pemuda dari keluarga Dewa Kematian itu marah dan geram. Omi menatap pemuda itu dan berkata, nak, jika tidak ada yang bisa mengalahkanku hari ini, maka kamu akan mati. Aku menyarankan kamu untuk mempersiapkan diri secara mental. Ayo, berikan padaku. Pemuda itu meneriakkan perintah. Namun, tidak ada yang melanjutkan. Pasukan kuda baru saja terbunuh dengan satu tebasan. Siapa lagi yang berani melanjutkan? Duke, tidak pantas bagi kita untuk bertarung saat ini. Ya, Gongzi, orang ini memiliki sejarah yang luar biasa. Dia sangat kuat meskipun dia baru pada tahap pertama dari alam pemisahan ilahi. Juga keterampilan bela diri yang baru saja dia lakukan jelas merupakan teknik terkenal Wang Sura sejak saat itu, Surah Aitin Blades. Ah, Surah Aitin Blades, dia anggota klan Sura. Beberapa orang yang belum melihat Surah Aitin Blades semuanya terkejut saat ini. Jutaan tahun yang lalu, klan Sura juga merupakan salah satu nama besar di dunia roh, dan saat itu, apa yang dikendalikan Wang Sura adalah pedang kematian Sudo abadi yang sama yang dikendalikan keluarga Fu hari ini. Suara Omi keluar lagi, siapa lagi? Jika tidak ada lagi, maka saya harus membantai mereka. Tentu saja Omi tidak akan membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga Dewa Kematian Tujuh Laut, mereka pasti harus membunuh mereka semua, jika keluarga Dewa Kematian mengetahuinya. Mereka keluarga Dewa Kematian, pasti banyak orang kuat kesengsaraan tingkat setengah abadi, salah satu dari mereka akan bisa membunuh Omi. Tidak peduli seberapa kuat Omi, dia hanya bisa berubah menjadi potongan melawan setengah dewa. 1778. Pemuda itu meraung, aku laki-laki dari keluarga Dewa Kematian, kamu berani mencoba menyentuhku. Konyol, jam berapa sekarang, dan keluarga Dewa Kematian? Jika kamu berani menyentuhku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Omi mengamuk, kamu baru saja mencoba membunuhku, apakah aku berharap keluargamu membiarkanku pergi? Kamu terlalu konyol. Omi benar-benar marah. Baru saja bajingan ini begitu tinggi dan perkasa sehingga dia menyuruh orang membunuh Omi dan wanita cantik itu dihadiahi beberapa Mahayana di sekitarnya. Tetapi sekarang dia benar-benar mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak akan dilepaskan keluarganya. Sebaiknya pikirkan baik-baik apakah kamu ingin menyentuhku atau tidak. Jika aku mati, itu berarti cahaya hidupku akan padam dan keluargaku akan mengetahuinya. Juga, dalam 3 bulan, relik baru akan muncul. Lahir di sini, dan kemudian semua orang terkuat di keluarga saya akan datang, termasuk pria super kuat di keluarga saya yang mengendalikan Death Blade. Belum lagi Anda, bahkan seluruh klan Sura Anda akan dikuburkan bersama Anda. Lautan kematian, tidak dapat untuk mengendarai pedang terbang, itu hanya untuk pembudidaya biasa, itu tidak membatasi sama sekali untuk tingkat setengah abadi yang kuat. Hahaha, sepertinya kamu benar-benar takut mati. Kalau tidak, mengapa kamu begitu mengancamku? Jika kamu sangat takut mati, maka semakin banyak alasan untuk mati.
Saya pasti tidak akan mati. Nabi keluarga saya tidak memberitahu saya bahwa hidup saya dalam bahaya ketika saya datang ke sini. Pasti tidak. Omi mendengus, apakah menurutmu Nabi sampah keluargamu bisa meramalkanku? Mengatakan itu, Omi mengangkat pedang terbang di tangannya. Omi bisa dengan bebas menggunakan pedang terbang sementara yang lain tidak bisa. Tapi untungnya, Omi memiliki pedang terbang bertenaga Immortal Ki. Jika tidak, mungkin tidak akan semudah itu untuk membunuh Mahayana. Ayo, pemuda itu berteriak. 6 tahap Mahayana yang tersisa, termasuk salah satu dari 6 tahap Mahayana, segera bergegas menuju Omi, dan sekarang, mereka hanya bisa melawan Omi. Tiba-tiba, semua orang tidak bisa bergerak, dan sekelompok tubuh Mahayana yang bergegas terhenti di udara. Alis Omi berkerut, kenapa mereka membeku di udara? Sosok manusia, perlahan mencuat dari permukaan laut adalah Wang Pi. Senior Wang Pi ini. Wang Pi tersenyum, Kakak Tang, bunuh mereka, aku telah membuat mereka tidak bisa bergerak. Kamu dapat memotong mereka semua dengan satu tebasan. Kamu tidak dapat membiarkan mereka hidup hari ini. Oh, hati Omi terkejut. Wang Pi begitu kuat, dia hanya membekukan 6 Mahayana itu di udara. Dahi Omi tidak bisa menahan keringat sedikit, ini adalah kekuatan setengah abadi yang kuat. Jika ya, Omi berpikir untuk merebut artefak abadi setelah relik baru dirilis, tapi sekarang sepertinya agak konyol. Omi langsung membeku di udara, bagaimana lagi dia bisa merebutnya? Pemuda itu berteriak, Senior, saya dari keluarga Dewa Kematian, Anda tidak bisa membunuh saya. Wang Pi menggerutu, apa yang aku bunuh adalah tepatnya keluarga Dewa Kematianmu. Saat itu, setelah leluhur keluarga kami, Wang Sueluo, naik keluarga Fumu yang merebut pedang Dewa Kematian kami, katamu, aku akan mengampunimu. Omi, bunuh semua, ya. Omi menebas dan seluruh permukaan laut bergulung seperti tsunami, dan semua orang hancur berkeping-keping. Wang Pi tersenyum puas. Saudara Tang, Anda telah memainkan surah 18 Blades Anda dengan sangat baik, tapi sayangnya, Anda bukan perampok yang kuat, jika tidak itu akan menjadi lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada Anda sekarang, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat. Wang, kata Pi. Senior Wang Pi, kamu melebih-lebihkan, 10.000 kali. Omi merasa laut itu seperti tsunami ketika dia menebasnya sekarang, ini cukup kuat. Wang Pi tersenyum, Kakak Tang, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Saat itu, ketika leluhur kita melakukan surah 18 Knifes, langsung dari sini, dengan satu tebasan, seluruh laut kematian terbelah dua, kamu harus tahu berapa panjang seluruh lautan kematian. Apa? Seluruh laut kematian terbelah dua? Omi kaget berapa panjang seluruh laut kematian. Dari sini sampai ke kota tempat Omi telah berangkat beberapa bulan yang lalu, konsep macam apa ini? Jika itu masalahnya, maka kekuatan Omi saat ini benar-benar kurang dari 1/10.000 orang lain. Oh, Saudara Tang, aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Saat itu, ketika nenek moyang kita sekuat ini, dia hanya mampu melawan orang-orang kuat itu dengan senjata abadi di 7 lautan. Jadi, kamu seharusnya bisa membayangkan betapa kuatnya orang-orang kuat dengan artefak sudo abadi itu. Dengan satu pukulan, mereka bisa meledakkan setengah air laut ke langit. Apa? Omi ketakutan setengah mati. Oh, aku juga bisa memberitahumu bahwa orang yang meniup setengah air laut ke langit dengan satu pukulan adalah orang kuat yang sama yang saat ini memiliki Death Blade, dan orang-orang yang baru saja kamu bunuh ini berasal dari keluarga kematian. Mereka nama keluarga Fu. Aku akan pergi. Kalau begitu aku tidak akan menyinggung seseorang yang begitu kuat. Omi tahu bahwa dia benar-benar bisa digambarkan sebagai semut sekarang dibandingkan dengan orang kuat dari level ini. Belum lagi, pukulan Omi di permukaan. Lautan hanya akan menggulung ribuan meter ombak tidak sedikit lebih buruk dibandingkan dengan seseorang yang setengah dari lautan yang meledak ke langit. Wang Pi berkata, Saudara Tang, 3 bulan kemudian, jika benar-benar ada artefak abadi yang keluar, maka 5 orang kuat yang saat ini memiliki artefak abadi, termasuk yang baru saja saya sebutkan, pasti akan turun sebagai dengan baik. Omi tersenyum pahit, apakah kamu tidak akan bisa merebutnya dari mereka juga, Senior? Tentu saja tidak, aku tidak punya senjata sudo immortal, aku bukan lawan. Terus terang, aku hanya mencoba mengambil kesempatan, bagaimanapun juga ada kalanya kekuatan tidak selalu tersedia. Kamu sekarang telah berlatih surah 18 Blades dan, untuk beberapa alasan, kamu tampaknya memiliki kekuatan yang kuat di dalam dirimu, yang pasti dapat membantuku. Omi terkejut karena Wang Pi tahu bahwa Omi memiliki kekuatan lain di dalam tubuhnya. Saudara Tang, sebenarnya, begitu saya melihat Anda, saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan di tubuh Anda yang tidak dimiliki orang normal. Saya sudah memikirkannya selama berhari-hari dan saya sudah menebaknya, tapi aku hanya tidak percaya sedikit. Di tubuhmu, apakah kamu memiliki kekuatan abadi? Bagaimanapun, tidak mungkin. Kami, yang terkuat dari kami yang telah melewati masa kesengsaraan, hanya setengah abadi dan hanya memiliki setengah kekuatan abadi. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan abadi? Omi tidak menyembunyikannya lagi dan berkata, saya tidak memiliki kekuatan abadi, itu hanya beberapa energi abadi. Tidak heran kamu bisa berkultivasi begitu cepat Immortal Ki, sumber daya yang sangat berharga, di 7 laut. Seringkali beberapa Immortal Ki bocor melalui celah di ruang angkasa. Untuk Immortal Ki ini, orang-orang kuat itu, sering bertarung untuk kematian, itu menunjukkan betapa berharganya Ki abadi. Saudara Tang, sebaiknya tidak diketahui bahwa Anda memiliki Ki abadi di tubuh Anda. Jika tidak, Anda pasti akan dikuliti dan Ki abadi di tubuh Anda akan dikeluarkan. Saya tidak waspada. Terima kasih, Senior telah memberitahu saya. Omi menghela nafas, tidak ada lagi rahasia di depan Half Immortal yang kuat. Selama kamu tidak berlebihan dan tidak mengeluarkan Ki abadimu, sulit untuk melihat bahwa kamu memiliki Ki abadi di tubuhmu. Aku hanya menebak, jadi aku hanya bertanya dengan santai, aku tidak menyangka. Itu benar, kata Wang Pi.
Hati Omi berdegup kencang. Wang Pi menebaknya. Sengaja merendahkan. Mau tidak mau Omi merasa lebih dari sedikit waspada di dalam. 1779. Baiklah, bersihkan medan perang dan cepat kembali ke dasar laut. Jangan ketahuan. Kalau tidak klan Suraku akan hancur bersamanya. Kata Wang Pi pada Omi. Bagus. Wang Pi langsung menghilang ke permukaan laut. Omi dengan cepat menghilangkan jejak dari permukaan laut. Mu Qianji terbang ke sisi Omi dan menatap Omi dengan prihatin. Zichen, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Omi menyela Mu Qianji untuk melanjutkan, menggunakan matanya untuk memberi isyarat agar dia tidak mengatakan apa-apa. Omi mengendarai pedang terbang, membawa semua tangguhan dan beberapa lainnya di atasnya, lalu terbang ke kejauhan. Omi berhenti hanya ketika dia berada puluhan ribu meter dari kamp utama klan Shuro. Tang Sao, kenapa kamu harus pergi sejauh ini? Lu Yuxi bertanya. Harus takut dengan penyadapan Wang Pi itu. Kata Tang Huan. Mu Qianji berkata, Omi, hati orang-orang terpisah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Wang Pi akan melakukan apa saja untuk Mua. Kamu memiliki ki abadi di tubuhmu. Ki abadi ini sangat langka di 7 lautan. Itu adalah sesuatu yang pertarungan besar memperebutkan. Bagaimana jika Wang Pi dia juga memiliki niat buruk terhadapmu? Yan Xinyi juga mengangguk. Ya Tuan, jangan takut 10.000. Untuk jaga-jaga, saya pikir lebih baik bagi kita untuk tidak kembali ke perairan klan Sura. Jangan sampai kita diracuni. Omi mengerutkan kening. Bagaimana jika dia tidak seperti itu? Jika tidak, mengapa dia menjebakmu? Sekarang dia telah menentukan bahwa kamu memiliki energi abadi di tubuhmu. Omi berkata dengan putus asa, aku juga harus disalahkan karena terlalu baik hati. Aku pikir dia telah melihat semua rahasiaku, jadi aku tidak repot-repot menyembunyikannya. Jadi aku katakan saja. Itu bukan salahmu, orang-orang tega menjebakmu. Jadi bagaimana sekarang? Kembali atau tidak? Semua orang melihat ke arah Omi. Omi juga agak ragu-ragu. Selalu ada perasaan bahwa tempat klan Shuro itu sedikit sarang serigala. Jika Wang Pi benar-benar memiliki niat jahat, Omi tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun dia kembali. Jika orang tidak memiliki kebencian sama sekali, membela Omi terhadap mereka pasti akan mempengaruhi hubungan. Mungkin, semua yang semula tidak ada niat jahat telah berubah menjadi kebencian. Apa yang baik untuk dilakukan? Mu Qianji berkata, kalau begitu, sebaiknya kita melakukan eksperimen. Eksperimen macam apa? Jika Wang Pi memiliki niat jahat, dia pasti akan mengetahui bahwa kita belum kembali ke laut Shuro mereka, dan dia pasti akan keluar untuk mengejar kita untuk sementara waktu. Omi berkata, ketika dia mengejar, bagaimana kita masih bisa melarikan diri? Jangan lupa, dia adalah makhluk setengah abadi yang kuat dan juga bisa mengendarai pedang terbang. Kecepatannya hanya akan membuat saya melonjak. Dasar bodoh, jika dia mengejar kita, kita hanya akan berpura-pura berada di sini berburu harta karun dengan baik. Jangan biarkan dia berpikir kita akan pergi. Inisiatif masih ada di tangan kita ketika kita belum merobek wajah kita. Belum. Nah, jika kita benar-benar ingin melakukan eksperimen ini, kita harus segera memulainya, atau mungkin akan terlambat. Oke, mari kita coba kalau begitu. Mu Qianji berkata, kamu membuat batas dengan ki abadimu sekarang, lalu kita akan memasuki dasar laut. Bagus. Dengan sapuan tangannya, Omi langsung membuat batas dan mereka bersembunyi di dalamnya, lalu masuk ke dasar laut. Tidak lama kemudian, seorang pria kuat terbang dari langit yang jauh. Pria kuat itu masih mengerutkan kening, dan di dalam hatinya, dia berkata, kemana dia tiba-tiba pergi? Orang ini tidak lain adalah Wang Pi. Saat dia terbang, Wang Pi menggunakan sense spiritualnya untuk memindai dan akan segera memindai dasar laut tempat Omi berada. Dan Omi sekarang sadar bahwa Wang Pi sedang mengejarnya. Omi segera membatalkan batas. Batas Omi memiliki energi abadi di dalamnya, jadi Wang Pi tidak dapat merasakannya dari jarak yang sangat jauh, jadi itu sebabnya dia mengejarnya. Setelah Omi membatalkan perbatasan, Wang Pi langsung merasakannya. Wang Pi ragu-ragu di langit dan diam-diam berkata, Omi baru saja membuat batas, mengapa? Mungkinkah dia curiga bahwa saya akan menyakitinya? Tetapi jika Anda curiga, mengapa Anda tidak lari saja? Batasnya memiliki komponen abadi dan aku tidak bisa sepenuhnya merasakannya. Dia bisa saja langsung berjalan. Tatapan Wang Pi bergeser beberapa saat, seolah-olah dia juga tercabik-cabik. Bagaimanapun, Omi memiliki hubungan dengan leluhur Tai mereka dan telah membantunya membuka harta leluhur lama. Namun, ki abadi di tubuh Omi sangat memikat, dan yang terpenting, sangat murni. Pada akhirnya, Wang Pi berkata dalam hati, jika Omi sudah merasakan sesuatu, maka saya harus membuat keputusan. Saya berharap dia akan membantu saya merebut senjata abadi palsu itu bersama-sama. Pada saat ini, Omi melayang keluar dari permukaan laut. Omi tertawa dan berkata, Yai, kamu kalah. Mu Qianji dan yang lainnya juga melayang keluar dan berkata kepada Omi, kamu curang. Siapa yang curang? Kamu jelas-jelas menggunakan batas dengan sengaja sehingga kami tidak dapat menemukannya. Kamu curang. Omi dan beberapa gadis sedang bermain-main di laut. Di langit, alis Wang Pi terangkat. Bagaimana situasinya? Omi mendongak dan dengan sengaja bertindak seolah-olah dia baru saja melihatnya. Sibuk berkata, Hei, senior Wang Pi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kebetulan lewat di sini. Apa yang kalian lakukan? Haha, aku hanya bermain petak umpet dengan beberapa dari mereka. Tang Huan berteriak lagi, kamu curang, itu tidak masuk hitungan, mulai dari awal. Bekerja sama dengan sangat baik, membuatnya seolah-olah barusan, mereka benar-benar bermain petak umpet. Raja Pi di langit tidak bisa tidak mempercayainya, atau mungkin lebih mudah untuk percaya karena dia ingin seperti itu di dalam. Kalau begitu kalian bermain, kan, kembali lebih awal, jangan bermain terlalu lama. Wang Pi menginstruksikan. Oke, Wang Pi mengangguk dan terbang menjauh. Setelah Wang Pi terbang, Omi terus berpura-pura bermain game, untuk berjaga-jaga jika Wang Pi masih menonton di dekatnya.
Setelah bermain selama lebih dari 1 jam sebelum mereka berhenti berakting, Wang Pi pasti telah pergi. Dia tidak pernah tertarik untuk memata-matai selama 1 jam. Fiu, man, membosankan sekali. Muqianyi menghela nafas. Tang Huan dan Lu Yuxi berkata, saya merasa baik-baik saja, permainan ini bagus, saya tidak selalu bermain petak umpet ketika saya masih kecil. Tang Sao, apakah Wang Pi percaya? Kurasa dia tidak lagi memata-matai sekarang, kan? Omi berkata, seharusnya tidak ada lagi. Muqianji berkata, Omi, sekarang telah dikonfirmasi oleh kami bahwa Wang Pi memang memiliki niat buruk terhadap kami. Omi sangat marah, bajingan ini, dia bahkan memanggilku saudara sebelumnya dan mengatakan sesuatu tentang setengah dari klan Shuro. Tidak ada gunanya memarahinya, lagi pula kita tidak ada hubungan darah. Baiklah, sudah sampai begini, kita hanya bisa kembali ke daratan dulu. Kata Omi, bagaimana dengan relik baru yang akan lahir dalam 3 bulan? Ketika kita kembali ke benua, saya akan mengubah wajah saya dengan Tousat Fold, dan kemudian kita akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Bagus. Setelah itu, Omi dengan cepat mengayunkan pedang terbangnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, setengah hari kemudian, Omi mendapat firasat buruk bahwa seseorang akan mengejarnya. Saya merasa ada yang mengejar saya, apa yang harus saya lakukan? Kata Don Omi. 1780. Kalau begitu sembunyikan. Aku tidak bisa bersembunyi. Batasku hanya bisa menahan pihak lain untuk sementara agar tidak merasakan jejak kita. Tapi begitu dia mencapai jarak tertentu, indera spiritualnya bisa memindai lokasi kita dalam sekejap. Omi menggelengkan kepalanya. Batas hanya mungkin setelah mencapai tahap penggabungan, dan terus terang, itu adalah perisai tak terlihat yang mengisolasi dunia luar. Jika kita terjebak kali ini, maka Wang Pi pasti akan tahu bahwa kita melarikan diri darinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita melarikan diri. Kata Muqianji, kami hanya bisa berjuang untuk keluar. Omi dengan cepat bergegas ke depan. Namun, tidak peduli seberapa cepat Omi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Pi yang mengejarnya. Setelah sekitar setengah jam atau kurang, akhirnya, Wang Pi datang mengejarnya. Wang Pi melihat sosok Omi di depannya dan mendengus, memang benar kau menjagaku, karena itu masalahnya, kenapa aku harus menahan diri, aku awalnya bingung apakah aku harus melepaskannya atau tidak. Energi abadi dalam tubuh Anda untuk saya gunakan, dan masih menderita kutukan hati nurani saya, tetapi sekarang Anda telah melarikan diri, karena Anda telah merobek wajah Anda, mengapa saya harus robek? Wajah Wang Pi dingin. Hati manusia benar-benar terpisah dari perut. Tapi bisa dimengerti, bagaimanapun juga, di alam setengah keabadian seperti Wang Pi yang telah menyeberang, sulit untuk menemukan sesuatu yang cocok untuk mereka kultivasi di dunia roh ini, dan energi abadi adalah sesuatu yang orang-orang pada tingkat mereka anggap sebagai paling berharga. Cepat, dia mengejar kita. Brengsek, kenapa dia begitu cepat? Omi berakselerasi dengan sekuat tenaga, tetapi, dengan kecepatan Wang Pi di belakangnya, itu masih tampak agak lambat, dan pada saat dia benar-benar menyusul, itu mungkin akan memakan waktu kurang dari 2 menit. Omi, aku setengah abadi, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di belakang Wang Pi mendengus. Omi berteriak, Wang Pi, aku setidaknya setengah murid dari leluhurmu, apa maksudmu mengejarku? Berlatih surah Eighteen Blades adalah setengah murid. Kamu konyol, ini hanya serangkaian kata-kata untuk membawa kita lebih dekat. Omi, kamu sangat mengecewakanku, aku berharap kamu membantuku sedikit ketika relik baru lahir, tetapi Anda melarikan diri. Konyol, kamu akan mendekatiku dan aku masih tidak berlari. Kamulah yang mengecewakanku, aku sangat salah tentangmu, aku pikir kamu pria yang baik. Orang baik. Apakah ada orang baik di dunia peri? Orang baik sudah lama mati, hanya karena alasan umum. Tidak ada orang baik tanpa pamrih. Jika kamu tidak melarikan diri dan membantuku dengan benar ketika relik baru lahir, aku bisa saja membiarkannya jika kamu berperilaku baik, tetapi kamu malah melarikan diri. Ya, bodohnya aku tidak lari, tapi kamu sudah mengolok-olokku, apakah aku harus tetap tinggal dan bersikap baik? Apakah hidup atau matiku ada di pikiranmu? Hati nurani orang sepertimu tidak bisa diandalkan. Hahaha, sayangnya, kamu masih tidak bisa melarikan diri. Biarkan aku menebak apakah aku perlu 20 napas untuk mengejarmu, atau 30. Tidak jauh di belakangnya, ada seringai menghina. Pada saat itu, Tang Huan berkata, ada kapal di laut di depan kita. Omi menoleh ke belakang, dan Wang Pi sudah sangat dekat dengannya. Omi tidak punya pilihan selain berlari menuju perahu besar di depannya, dan toh tidak ada tempat untuk melarikan diri. Omi bergegas ke kapal besar itu dengan suara gemerincing. Pria apa? Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana sibuk terbang keluar. Omi menghela nafas, panggung Mahayana sama sekali tidak bisa menghentikan Wang Pi, aku khawatir Omi akan melibatkan orang lain. Omi ini tidak disengaja, itu seperti orang yang jatuh ke air, terburu-buru, meraih apapun yang dilihatnya, bahkan menarik orang lain ke dalam air. Wang Pi menyusul mereka dalam sekejap mata. Omi, teruslah berlari, tidak ada tempat untuk lari. Ya, kamu pikir perahu yang rusak bisa menyelamatkan? Mengerti. Jangan mengandalkannya, yang terkuat di kapal ini hanyalah tahap ke-7 dari tahap Mahayana. Wang Pi mendengus menghina, dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memindainya sejak lama. Omi menghela nafas dalam-dalam, seorang half immortal sangat kuat. Pada saat itu, seorang wanita berjalan keluar dari kabin. Wanita itu mengenakan pakaian putih bersih. Seorang pria berpakaian pria, kulitnya putih dan cantik, sangat aristokratis. Apalagi dia tidak terlihat sangat tua, tetapi dia sudah mencapai tahap pertama dari tubuh gabungan. Siapa kalian? Wanita cantik berpakaian putih itu bertanya. Raja Pi di langit mendengus, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi. Wanita berpakaian putih itu berkata, kamu adalah tahap transmigrasi. Sepertinya aku akan memusnahkan kalian semua hari ini. Kata Wang Pi.
Wanita berbaju putih itu memandang Omi dan berkata, dia mengejarmu. Ya, maaf, aku benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Aku membuatmu dalam masalah. Kata Omi. Wanita berbaju putih mengeluarkan gulungan dan berkata, coba ini sebelum kamu lari. Tanpa pikir panjang, Omi membuka gulungan itu dan kemudian mengarahkan pedang terbang itu ke kejauhan lagi. Benar saja, setelah membuka gulungan itu, kecepatan Omi lebih dari beberapa lusin kali lebih cepat. Wow, ini gulungan akselerasi, terlalu cepat, ini pasti diciptakan oleh Master Setengah Abadi. Omi sangat gembira. Di belakang, Wang Pi sangat marah dan menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, kamu mencari kematian. Wanita berpakaian putih itu mendengus, jelas kamu bersandar pada yang kuat dan mengalahkan yang lemah. Barusan, orang itu membawa beberapa wanita cantik bersamanya. Jika aku tidak salah, kamu pasti ingin mencuri wanita seseorang. Pergi ke neraka. Wang Pi menamparkan dengan marah. Bang. Sama seperti Wang Pi menamparkan telapak tangannya, perisai tak terlihat memblokir semua serangannya. Ternyata kapal itu sudah terlindungi, dan perlindungannya begitu kuat sehingga bahkan Wang Pi tidak bisa mematahkannya. Ah, kapal terbang surgawi. Wang Pi terkejut, perlindungan kapal besar ini sangat kuat, karena kapal ini sendiri adalah harta ajaib, dan itu adalah kelas surgawi atas kapal terbang yang kuat ditambah dengan perlindungan formasi, sulit untuk dipatahkan. Wang Pi tidak tega membunuh orang-orang di kapal ini lagi, dan mengejar Omi terlebih dahulu. Omi sudah terbang jauh, toh, scroll akselerasi itu sangat kuat, Omi dianggap telah bertemu dengan seorang bangsawan. Wanita itu barusan pasti berasal dari sumber yang besar, dan scroll akselerasi itu pasti sangat berharga. Di kapal tadi, seorang lelaki tua Mahayana berkata, Nona, non saudara, mengapa memberikan gulungan percepatan yang begitu kuat padanya? Gulungan semacam ini, Anda juga hanya memiliki 3 gulungan. Adalah saat yang kritis untuk menyelamatkan hidup Anda. Ya, Bu, kenapa? Wanita berbaju putih itu berkata, sebenarnya barusan aku tidak tahu kenapa aku memberinya scroll akselerasi itu. Bagaimana mungkin? Sungguh ketika pria itu baru saja berlari ke arahku, aku merasa seolah-olah memiliki, seperti perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam. Jika orang benar-benar memiliki kehidupan lampau, aku benar-benar ragu bahwa dia dan aku saling mengenal di kehidupan lampau, atau aku berhutang sesuatu padanya di kehidupan sebelumnya, jadi aku bahkan tidak tahu apa yang salah denganku sekarang, tanpa sadar mencoba membantunya. Nona, berikan semuanya, dan kamu tidak membuat alasan seperti itu. Saya tidak membuat alasan, itu benar. Dalam keadaan kesurupan, seolah-olah saya benar-benar mengenalnya di kehidupan sebelumnya, dan di dalam hati saya sangat ingin membantunya. Beberapa orang Mahayana panggung pembangkit tenaga listrik di samping wanita berpakaian putih, sesaat terdiam, bahkan jika orang tersebut benar-benar memiliki kehidupan masa lalu, itu harus jelas dibatasi dari kehidupan sebelumnya, di mana Anda masih dapat diingatkan. Wanita berpakaian putih itu berkata dalam hati, saya harap Anda akan dapat melarikan diri, dan juga kita akan dapat bertemu lagi. Bersambung.